diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di garis depan pertempuran, di mana para pasukan Jerman hanya bisa bertahan di parit ketika mereka digempur habis-habisan oleh serangan jarak jauh pasukan Perancis. Para pasukan Jerman ini terdiri dari Kat, yang merupakan tentara senior sekaligus pemimpin pasukan. Kemudian beberapa anak muda Jerman yang rata-rata masih berusia 18 tahun dan baru saja lulus sekolah, yaitu Paul Braumer, Joseph Bem, Albrecht Kropp, Müller, Franz Kemmerich, dan Peter Lehr. Serangan dari para pasukan Prancis terus berlanjut, bahkan kini mereka mulai keluar dari parit dan bergerak maju menuju parit pertahanan pasukan Jerman. Namun pertahanan pasukan Jerman benar-benar kokoh. Mereka berhasil bertahan dengan baik dan mampu memukul mundur pasukan Prancis. Bahkan luar biasanya mereka justru berbalik menyerang menuju parit pertahanan pasukan Prancis. Tapi saat sudah mendekati parit pertahanan pasukan Prancis, mereka malah kesulitan untuk menembusnya dan alhasil mereka pun memilih untuk mundur. Dalam pertempuran tersebut, salah satu teman Paul, yaitu Kemmerich, terluka di bagian kakinya akibat terkena tembakan. Scene kemudian berpindah, di mana kita akan dibawa flashback saat Paul dan teman-temannya belum menjadi tentara kekaisaran Jerman. Mereka nampak sedang menunggu pengumuman kelulusan sekolah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh sang guru. Sebelum diumumkan, sang guru memberikan beberapa arahan untuk terakhir kalinya dan juga memerintahkan mereka semua untuk mengabdi kepada tanah air dengan cara mendaftarkan diri sebagai tentara kekaisaran Jerman pasca lulus dari sekolah, karena diketahui negara mereka, yaitu Jerman, bersama blok sentralnya sedang terlibat peperangan dengan blok sekutu, dan peperangan tersebut dikenal dengan Perang Dunia ke-1. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan pun tiba. Paul dan teman-temannya dinyatakan lulus 100%. Di tengah merayakan kelulusan, mereka tiba-tiba iseng meledek dan mempermainkan seorang pria bernama Himmelstos yang mengaku sebagai tentara kekaisaran Jerman. Paul dan teman-temannya terus mengejek Himmelstos karena ternyata Himmelstos hanya berstatus sebagai pasukan cadangan saja. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Paul dan teman-temannya terlihat tengah menjenguk Kemmerich yang dirawat di rumah sakit akibat terluka di bagian kakinya saat pertempuran kemarin. Mereka semua nampak begitu iba dan terus menyemangati Kemmerich karena ternyata kaki kanan Kemmerich baru saja diamputasi. You won't have to wait for leave now. Yeah, any day now. You look fine, Franz. You know, they stole my watch. Don't talk nonsense. Sampai akhirnya Paul dan teman-temannya harus menerima kenyataan, di mana 1 hari berselang pasca kakinya diamputasi, Kemmerich mengembuskan nafas terakhirnya. Paul yang merupakan sahabat sekaligus saudara Kemmerich nampak begitu terpukul dan merasa bersalah karena dulu sebelum berangkat ke medan pertempuran, ia diminta oleh ibu Kemmerich untuk menjaga Kemmerich agar tetap aman dan selamat. Scene kemudian kembali flashback saat Paul dan teman-temannya akhirnya mulai masuk ke kamp pelatihan militer. You are welcome. Di mana yang mengejutkannya, kelompok Paul ternyata akan dilatih oleh Himmelstos yang dulu pernah mereka ejek habis-habisan. Sontak hal itu benar-benar membuat Paul dan teman-temannya kaget karena sudah pasti Himmelstos akan membalas perlakuan mereka yang dulu. Dan benar saja, Himmelstos melatih Paul dan yang lainnya dengan begitu keras. Hey! Quick! March! Left! 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 Lie down! Left! 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 Stand up! Stand up! Inspection in 30 minutes!
Ia tidak segan memberikan hukuman yang berat bagi taruna yang dianggapnya melakukan kesalahan. Bahkan Paul juga pernah dihukum berkali-kali hanya karena hal yang sepele. sampai Akhirnya di suatu malam, Paul dan teman-temannya yang melihat Himmelstoss sedang mabuk berat memutuskan untuk mengerjainya. Mereka mengerjai Himmelstoss habis-habisan karena besok pagi mereka sudah selesai menjalani pelatihan. singkat cerita, Pagi hari pun tiba, Paul dan teman-temannya nampak begitu gembira karena mulai hari ini mereka sudah resmi menjadi bagian dari tentara Kekaisaran Jerman. setelah dilantik, Nanti mereka pun langsung diberangkatkan menuju garis depan pertempuran. dan akhirnya Mereka sampai di tujuan. Di sana Paul dan teman-temannya langsung disambut oleh senior mereka bernama Kat yang akan memimpin sekaligus mengarahkan mereka. How to kill Frenchies. dan di malam hari Harinya Paul beserta teman-temannya diajak oleh Kat untuk berpatroli. What the thing you gotta listen good for, so. Don't wait. Move. namun di tengah Jalanan mereka mendapat serangan artileri dari pasukan Perancis. serangan Tersebut seakan menjadi ucapan selamat datang bagi Paul dan teman-temannya. Beruntungnya mereka semua selamat tanpa ada satupun yang terluka. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Paul dan teman-temannya ternyata sudah berada di garis depan pertempuran kurang lebih selama 1 tahun. Mereka yang awalnya penuh dengan ketakutan pun kini seakan menjadi terbiasa dengan situasi mencekam, termasuk ketika melihat mayat-mayat yang bergeletakan begitu saja. Pertempuran pun terus berlanjut, kedua belah pihak saling serang dan bahkan mulai menggunakan senjata mematikan macam gas beracun. sampai akhirnya Setelah sekian lama berada di garis depan pertempuran dan melewati berbagai peperangan yang mengerikan, Paul dan yang lainnya pun mendapat cuti sehari untuk beristirahat. Now that's the most intelligent. Answer I've heard yet. Of course he'll get drunk. Like the farmer boy. Hey? dan secara kebetulan Kebetulan di sana Paul dan teman-temannya bertemu dengan Himmelstoss yang tidak lain tidak bukan adalah pelatih mereka sewaktu di camp pelatihan. Ternyata Himmelstoss dikirim ke garis depan pertempuran akibat dihukum oleh atasannya karena perlakuannya kepada para taruna yang tidak manusiawi. Paul dan teman-temannya yang mengetahuinya pun langsung mengejek Himmelstoss. singkatnya waktu cuti Mereka pun selesai dan kini mereka kembali ke parit pertahanan untuk menghadapi pasukan Prancis yang makin hari makin ganas. Come on, let's go. Come on, you out. hingga akhirnya pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Prancis dan berkat kemenangan itu beberapa prajurit mendapat penghargaan berupa medali yang diberikan langsung oleh sang kaisar. setelah penyerahan medali Medali selesai, sang kaisar langsung memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh pasukannya yang telah berjuang dengan sekuat tenaga hingga bisa memenangkan pertempuran. Sang kaisar juga memberikan waktu cuti selama 1 minggu kepada pasukannya yang baru saja memenangkan pertempuran. You are winning a glorious Victory for the fatherland. Obedience to your God and your country.
Waktu cuti itu Dimanfaatkan oleh Paul dan teman-temannya untuk bersenang-senang. Mereka melakukan aktivitas yang selama ini tidak bisa dilakukan, seperti mandi di sungai dan bahkan kencan dengan gadis lokal. Ce soir! tak terasa waktu 1 Minggu pun berlalu dengan cepat dan kini Paul beserta teman-temannya harus kembali bertugas di medan pertempuran lainnya. Namun saat hendak berangkat menuju medan pertempuran, mereka dikebur habis-habisan oleh serangan jarak jauh pasukan Perancis. Serangan tersebut membuat pasukan